Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita lebih baiknya membaca doa dulu dengan bacaan Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pertemuan kali ini menjadi bermanfaat barokah. Al-Fatihah. Dan selanjutnya kita absen dulu ya teman-teman. Ini ada yang nggak hadir ya? Oh iya. Ini ada 3 teman kayaknya yang izin sakit ya, ada keluarga, bicara keluarga. Sebelum kami mulai, kami ingin mengabsen teman-teman dulu. Yang pertama atas nama Muhammad Zidan, yang kedua Misbah, hadir. Ya. Baik teman-teman, mengingat pertemuan yang kemarin membahas mengenai tentang syarat-syarat tayamum, bisa dilihat sudah kami kirim di HP-nya masing-masing. Ya. Untuk syarat-syarat tayamum ingin sedikit kita bahas. Yang pertama adalah bisa disebutkan dengan saudara Misbah mengenai tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang pertama itu tidak menemukan air sama sekali. Iya, bagus. Terus yang kedua? Yang kedua, memidah debu 2 kali. Pertama pada wajah dan yang kedua pada 2 tangan. Iya, bagus. Terus untuk selanjutnya sedang kan ada 4 ini. Ya, bisa saya tayamum ketika ialah dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Iya. Dan yang keempat, mencari air di semua arah kecuali sudah yakin tidak ada air atau karena sakit. Baik. Itu adalah sekilas mengenai tentang syarat-syarat tayamum yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Untuk kali ini, pertemuan yang kedua ini, insya Allah kita akan membahas mengenai tentang rukun-rukun tayamum. Ada berapakah rukun tayamum, dan juga nanti insya Allah kita akan praktek tayamum dengan cara yang benar. Dan ini Bapak ingin bertanya mengenai tentang tugas kalian yang pertemuan kemarin. Kita akan mengadakan PR ya mengenai tentang rukun-rukun tayamum. Jadi untuk PR-nya gimana Pak? Oh, sudah dikerjakan? Belum, Pak. Oh, ada yang belum. Untuk Mas Misbah sudah ya, masalah rukun tayamum. Oh, baik. Untuk yang ini untuk masalah rukun tayamum ada berapa perkara ini? Ada berapa butir Kang Misbah yang sudah ada PR-nya? Rukun tayamum itu ada 5, Pak. Ada 5 ya. Yang pertama itu niat. Terus yang kedua memindah debu. Gitu. Terus yang ketiga mengusap wajah dengan debu. Bagus. Terus yang keempat Kemudian mengusap 2 tangan sampai siku. iya. Terus yang kelima yang terakhir Terakhir tertebak. Nah, di sini Bapak ingin membahas ya, setelah kalian sedikit mengetahui tentang data-data rukun tayamum, Bapak ingin membahas dan juga mempraktekkan gimana cara praktek tayamum dengan benar. Dan nantinya insya Allah akan disusul dengan kalian masuk praktek ke depan. Untuk Mas Ida yang PR-nya diperhatikan. Untuk yang niat, masalah niat, sebagaimana yang sudah kita pahami di bab sholat kemarinnya ya, tetap sama masalahnya itu tempatnya adalah di dalam hati. Untuk niatnya di buku LKS sudah ada, masalahnya di situ tertulis adalah nawaitu tayammuma istibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Sudah ada ya? Itu adalah niat untuk tayamum. Jadi ketika kita hendak bertayamum, hati kita harus niatnya sebagaimana yang sudah tertulis di dalam LKS yang kalian punya. Untuk rukun yang kedua adalah memindah debu. Langsung Bapak praktekkan ya supaya lebih cepat dalam pembahasan. Yang pertama adalah niat. Rukun tayamum yang kedua adalah memindah debu. Dan yang ketiga adalah mengusap wajah. Jadi ketika kita ingin bertayamum harus mengambil debu terlebih dahulu, diambil. Anggaplah ini ada sebuah tanah atau debu ya, kita ambil di sini, ya, kita ambil. Setelah itu
Sunnah itu pembahasannya pertemuan yang akan datang insya Allah. Sunnahnya sebelum kita usapkan ke dalam wajah, sunnahnya harus apa bahasanya, diketaskan dulu ya, supaya debu yang nempel dalam telapak tangan kita nggak terlalu banyak. Jadi sebelum kita usapkan ke wajah atau ke tangan, kita sunnah untuk mengetaskan dulu. Kita ambil debunya dulu ya, sambil niat. Dan juga yang pertama adalah mengusap wajah. Batasannya sesuai dengan batasan wajah yang ada di dalam wudu, mulai dari permulaan tumbuhnya rambut di sini kayak gini, terus ditarik ke bawah sampai dagu, tarik ke depan. Intinya sekiranya debu yang ada di telapak tangan kita ini bisa terusap ke semua wajah atau anggota wajah, sebagaimana batasan yang ada di dalam batasan wudu seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, masalah hukum tayamum adalah mengusap kedua tangan. Nah, ketika kita ingin mengambil debu, harus pindah dari tempat yang pertama. Seandainya tadi yang awalnya di sini. Nah, ketika kita ingin mengusap kedua tangan, harus pindah, ambil debunya harus di sini, nggak boleh dalam satu tempat. Itulah yang namanya rukun kedua, yaitu memindah debu. Kayak gitu, harus pindah tempat, nggak boleh dalam satu tempat. Setelah kita ambil debu yang kedua untuk mengusap kedua tangan yang pertama tangan pertama yang harus diusap adalah yang kanan, harus mendahulukan tangan yang kanan. Dalam sini Bapak ingin membagi-bagi masalah tempat debu supaya mudah untuk dipaham. Tadi kan sudah kita ambil debu ya. Di sini ada 3 kategori. Ada yang telapak tangan, ada yang telapak tangan di sini 1, debu bagian 1. Ada debu bagian 2, yaitu debu bagian jemari 4 ini. Dan yang ketiga adalah bagian jempol. Nah, ketika kita sudah mengetahui 3 bagian ini, nanti insya Allah mudah untuk mempraktekannya. Nah, coba kita praktek. Setelah kita ambil debu yang kedua, harus mengusap kedua tangan, mulai dari tangan yang kedua. Untuk yang pertama adalah kita temukan antara jari jemari kita. Nah, antara jari jemari kita. Caranya nggak langsung mengusap seadanya kayak gini, yang itu ada cara terkhusus. Oke. Pertama adalah yang tangan kanan, kita khususkan tepat ke jari jemari. Setelah posisi tangan kita kayak gini, ketika kayak bapak ini, baru kita tarik ke siku, kan sampai siku kan, sesuai dengan batasan duduk. Setelah sampai siku, berarti bagian yang sini sudah bapak basuh, sudah bapak usap dengan debu tadi, maaf. Nah, satu ya, 2. Setelah satu usapan kita balik. Nah, jadi mengusap tangan bagian dalam ini pakai debu yang ada di telapak tangan. Soalnya debu yang ada di jemari kan sudah diusapkan di tangan bagian di luar. Gitu. Saya ulangi, mulai dari luar sambil siku, baru dibalik bagian dalam. Nah, setelah bagian debu bagian telapak tangan dan juga jemari setelah diusapkan, baru ada satu bagian yang belum diusapkan, yaitu bagian jempol. Ada debu yang belum dipakai sama sekali, atau debu bukan debu mesemar. Gitu. Nah, setelah kita usapkan pakai yang dalam, ya ini baru debu yang ada di jempol kita temukan jempol ke jempol. Nah, paham ya teman-teman? Setelah yang kanan baru yang kiri. Sama persis, cara prakteknya adalah jemari ketemu jemari, tarik ke bawah sampai ke bawah sampai ke siku, kita balik. Nah, bagian dalam ini mengusapnya pakai debu yang ada di telapak tangan, baru ditarik sampai jempol ke jempol. Nah, dari sini apa yang sudah Bapak praktekkan, apa sudah dipaham, apa masih membingungkan? Masih ada, saya sebenarnya ya, silakan. Ketika pertama kali kan dinempel ke debu, ya, bertanya berapa kali kan? Atau ada batasan dari? Oh, baik. Dalam masalah batasan kayak itu, mungkin ada yang mau jawab, saudara Mister, mungkin ada batasan dalam masalah menggerakkan atau mengepaskan debu yang dari telapak tangan ini. Mungkin cukup 1 kali aja, sekedarnya aja. Sekedar yang tadi, cuma sekedar syarat ya, supaya mendapatkan kesudahan. Baik kayak gitu sih. Nah, terima kasih. Sudah dipahami?
Untuk selanjutnya Bapak ingin salah satu dari kalian mempraktekkan apa yang sudah Bapak praktekkan. Gitu. Untuk selanjutnya saudara Misbah bisa praktek ke depan, silakan. Sesuai dengan apa yang sudah saya praktekkan. Diperhatikan, ya silakan. Ya, yang pertama kita mengambil debu dulu ya. Mengambil debu. Ini diumpamakan kita mengambil debu dari sini ya. Kita ambil, kemudian kita gertakkan seperlunya saja. Kemudian kita usap wajah kita, ya. Seperti ini. Kemudian ini kan sudah dipakai untuk mengusap wajah. Kemudian kita mengambil debu yang lain, ya. Jadi bukan di tempat yang sama. Jadi contoh ini ya, kita ambil, kemudian kita gertakkan lagi, kemudian kita mengusap tangan. Pertama kita mengusap bagian tangan yang luar dulu. Kita mengusap tangan yang kanan dulu. Kita mengusap dengan menggunakan yang pertama di bagian jari dulu ya. Jadi nanti ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian jari, kemudian telapak tangan nanti untuk mengusap tangan bagian dalam, kemudian nanti sisanya itu ada jempol nanti untuk mengusap jempol juga seperti itu. Oke, kita mengusap tangan bagian luar dulu dengan jari seperti ini. Kemudian setelah sampai siku, kemudian kita mengusap tangan bagian dalam dengan telapak tangan. Kita balik gini, kemudian kita usap. Nah, kemudian jempolnya kita usap dengan jempol tangan kiri seperti ini. Nah, kemudian telapak tangan yang kanan ini kan belum kita pakai ya. Kita gunakan untuk mengusap tangan bagian kiri seperti ini sampai siku. Kemudian tangan kiri dibalik, kita usap tangan bagian dalam dengan telapak tangan seperti ini. Kemudian kita usap jempol dengan jempol juga seperti ini. Baik, terima kasih teman-teman. Bisa duduk kembali. Sudah bisa dipaham? Sudah? Bisa. Iya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah selesai mengenai tentang rukun-rukun tayamum beserta praktek secara benar. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak kepingin kalian mencari sunnah-sunnah tayamum. Apa kesunahan yang perlu dipraktekkan ketika kita hendak bertayamum, kayak gitu ya. Bisa dicari di LDS ataupun dengan di buku lainnya seperti itu. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada sedikit materi yang belum dipaham? Sudah ya, sudah paham semua ya. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa dan baca alhamdulillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.